Medio. Tinggal gimana kita bisa menemukan keseimbangan untuk memimpin di organisasi yang tadi usianya nggak sama, latar belakangnya nggak sama, dan sama-sama membawa mereka ke tujuan yang kita mau. Jangan lupa kita saat ini bukan eranya kompetisi, tapi ini eranya kita untuk bersaing, untuk bersanding. Hai Sobat Medio, balik lagi nih bareng gue Risti dan juga dan Ellen di episode Obsessive Let Talk. Nah, di segmen Let Talk kali ini seperti biasa kita akan menggali berbagai perspektif dari para leader tentang kepemimpinan dan juga inovasi mereka. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang biasanya sih mungkin kalian udah pernah lihat di TV ya. Udah familiar ya, udah biasa. Udah familiar ya. Nah, sekarang kita ada kedatangan Corporate Communication Director Kompas Gramedia. Hai Mbak Glory. Halo Ellen, Risti, apa kabar? Kabarnya baik. Thank you for having me. Kabarnya Mbak Glory? Sehat dan semangat. Wah, selalu ya. cerah ya. Iya. Kalau biasa kita lihat Mbak Glory tuh di TV, di Kompas TV. Wawancarain orang. Wawancara. Sekarang diwawancara. Gantian nih kita wawancarain Mbak Glory. Agak sedikit pressure tapi gak apa-apa. Seneng nih karena pembahasannya beda banget karena kita akan ngobrol tentang leadership. Iya, cuma hati-hati kalau wawancara presenter. Durasi ya. Oh, iya. Karena ada 3 presenter kita ngomong terus nanti. Bener banget. Oke, nah mungkin buat teman-teman medio nih Mbak di sini yang belum kenal sama Mbak Glory bisa diceritakan juga nih sekarang kesibukannya apa, terus gimana karir journey-nya sampai sekarang menjadi Corporate Communication Director di Kompas Gramedia. Oke, thank you. Jadi kan Risi sama Ellen udah tahu ya, tadi sudah memperkenalkan juga seperti sebagai Corporate Communication Director-nya Kompas Gramedia itu kira-kira baru 3 tahun. Jadi kalau mundur sedikit lagi 10 tahun sebelumnya itu saya sebagai jurnalis di Kompas TV. Jadi mulainya itu magang dulu kan, dulu tuh bahkan sebelum Kompas TV ada loh. Jadi di kompas.com dulu. Di kompas.com karena backgroundku PR, jadi masuknya juga di bagian PR. Nah, ketika di akhir-akhir magang itu ada inisiatif mau membuat Kompas TV, terus wah menarik nih kayaknya ya. Karena udah ngeliat nih waktu jadi PR di kompas.com kok kayaknya anak-anak PR itu memang sering keluar, tapi yang lebih sering keluar itu jurnalis. Karena kan kalau ada berita gitu mereka yang pertama nyampe di lokasi, terus mereka bisa nyampein berita apa yang mereka lihat ke orang-orang lebih banyak lagi. Jadi aku malah kebayang, wah kayaknya enak ya kalau kerjanya jadi sebagai jurnalis. Disitulah mulai salah arah. Maksudnya bukan salah arah dalam artian negatif ya, tapi mulai melenceng dari PR-nya nih. Jadi di jurnalistik masuk di Kompas TV 10 tahun, mulai dari reporter lapangan, kemudian hampir semua program aku cobain tuh. Mulai dari yang biasa orang dulu bilang ya awal-awal perakiraan cuaca gitu ya, sampai di Bursa Efek 2 tahun bawain berita ekonomi, kemudian sports, habis itu juga berita dulu kita punya ada kayak infotainment gitu tapi versinya Kompas ya. TV. Jadi ada Star News kalau nggak salah ya. Sorry, namanya tuh jadi lupa nih. bukan Star News. Jadi ada program salah satu entertainmentnya kita. Habis itu Star Lovers panggilannya, aku ingatnya gitu deh. Nah, habis itu juga ada bawain berita yang serius gitu ya ke arah politik, kemudian juga social, inspiring, juga sampai terakhir itu di Sapa Indonesia Pagi. Itu adalah morning show prime time-nya kita bersama Bayu dan Timothy. Mundur dikit lagi, jadi sebenarnya pertama awalnya itu perjumpaan di karir media itu adalah sebagai penyiar radio. Jadi itu di 2006 aku mulai jadi penyiar radio di Kota Batam. Nah, jadi itu memang mungkin dari situ udah tertarik deh untuk dunia jurnalistik. Nah, tapi karena karirnya waktu itu di PR kan, mengambil jurusannya di PR, jadi magangnya sempat jadi PR. Aku juga sempat di salah satu perusahaan konsultan di Jakarta, baru kemudian masuk ke media. Kalau balik lagi mundur sedikit lagi SMA-nya, sebenarnya ngambil science. Jadi tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir melenceng juga ya. Karena dulunya pikir coba mau jadi apoteker atau menjadi food scientist gitu ya, kan kebayang nih rasa mie instan nih kok enak gimana bisa bikin bumbu yang kayak gini gitu. Jadi kayak dulu kebayang tuh bakalan kerja di lab. Jadi kayak
mundur lagi SMP, SD gitu ya, itu mau jadi dokter hewan. Jadi sebenarnya perjalanan karirku ya nggak jauh-jauh dari dunia komunikasi. Cuman kalau ditanya apakah itu cita-cita dari kecil, ya jawabannya enggak. Karena dulu itu kepikiran jadi dokter hewan, sedikitnya lagi jadi food scientist atau jadi apoteker. Nah baru yang sebenarnya setelah 10 tahun di dunia jurnalistik, udah mencoba berbagai macam pengalaman di lapangan, di studio, kembali lagi ke ruhnya nih. Jadi sekarang saya mendalami public relation kembali kan, dan menjadi seorang PR di perusahaan, dan kemudian ya kerjaannya kita biasa lah ya, jadi ngebangun branding, menjaga reputasi, melaksanakan program CSR, dan juga ya pasti menjalin relasi untuk kepentingan unit bisnis. Jadi sekarang tuh saya merasa nih kayaknya jalan karir yang udah takdirnya gitu ya, karena akhirnya apa yang dijalankan sekarang ini adalah berbekal dari segala rentetan karir yang pernah saya jalani dulu. Gitu. Perjalanannya panjang, banyak belajarnya juga, tadi jadi jurnalis juga banyak, semuanya udah dicobain ya Mbak. Jadi pengalamannya luar biasa juga buat kita cerita-cerita lebih lanjut ya di sini. Tapi yang menarik dari Mbak Glory ini sebenarnya sebagai one of the youngest leader di corporate yang sudah lama ada di Indonesia juga, di media, di Kompas Gramedia gitu ya. Dan sekarang become a director. Sebenarnya bagaimana sih Mbak Glory beradaptasi dengan peran sebagai director ini, leader yang jauh lebih tinggi lagi gitu ya sekarang, head of PR juga gitu. Jadi ini tanggung jawab yang luar biasa ya, Ellen. Kalau misal dilihat korporasi kita ini kan usianya udah 60 tahun ya, jadi bukan perusahaan yang baru muncul. Jadi yang bekerja di sini juga semuanya udah lama-lama gitu ya, dalam artian mereka itu meniti karirnya tuh nggak sebentar gitu. Jadi untuk mencapai puncak manajemen atau pimpinan itu juga ada waktu gitu kan yang diperlukan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi secara ya pembagian tim kita saat ini itu sudah hampir saya rasa 60-70% sudah millennials. Dan generasi Z-nya juga udah banyak kan. Jadi memang wajar aja ternyata punya top manajemen yang usianya muda. Karena memang orang-orangnya juga udah mulai banyak nih generasi mudanya. Jadi generasi X, generasi Y, baby boomers itu benar-benar presentasinya sekarang udah mulai sedikit kan. Nah, tapi dilihat lagi memang ini merupakan suatu kepercayaan ya. Karena saya baru dihitung itu berarti 13 tahun ya kerja di Kompas Gramedia. Nah, jadi melihat dari perkembangan karir selama 13 tahun ini, tentu ini suatu kepercayaan yang providensia Dei gitu ya, penyertaan ilahi juga gitu. Bukan karena kita kerja keras aja, tapi ada unsur perkenanan dan ya mungkin kepercayaan yang lebih di sini. Kalau mau lihat memang saya menjadi the youngest mungkin ya kalau dihitung-hitung sekarang, atau kalau ada lagi nih berikutnya ya. Harus ada ya. Harus ada dong yang pasti, dan salah satu yang director yang juga baru aja ditunjuk juga di bulan ini, itu juga di salah satu unit bisnis kita, itu juga dari generasi umur usia saya. Jadi menurutku sekarang udah waktunya yang muda juga memimpin gitu kan. Nah, tapi melihat bagaimana kita sebagai anak muda memimpin satu organisasi yang mungkin di bawah kita timnya juga beragam ya, nggak cuma yang usianya sama dengan kita, ada yang lebih senior gitu ya. Dan melihat juga perkembangannya. Anak muda tuh punya apa sih kelebihannya? Semangat. Energi ya kan, terus juga mereka lebih dinamis dalam artian tuh bisa sat gitu, maksudnya nggak yang terlalu berpikir lama dengan mungkin pola yang ada sudah lama gitu, jadi bisa out of the box gitu loh anak muda. Nah jadi saya pikir itu yang harus ditunjukkan lebih oleh pemimpin-pemimpin muda. Jadi karena kita muda, jadi kita pasti harus punya energi yang lebih banyak dong untuk bisa mengulas gitu ya segala hal yang mungkin bisa dilakukan dalam organisasi. Terus kesempatan digital savvy juga, karena generasi kita ini mungkin belum yang, kita masih hybrid nih ya, generasi hybrid. Soalnya kayak kita mengalami era-era analog itu gitu kan, tapi kita udah beralih ke digital. Nah sementara era setelah kita itu udah digital native, lahir-lahir udah nggak kenal lagi tuh kaset yang diputer-puter ya kan, udah Spotify aja ya. Nah terus nggak kenal lagi yang namanya, mungkin kita dulu pakai fax gitu, mereka nggak tahu. Jadi mereka taunya tuh sekarang udah email, touchscreen, udah handphone nggak ada lagi yang pakai tombol gitu kan. Nah artinya apa? Dunia ini cepat berubah. Jadi kita pun yang masih muda sekarang itu nggak boleh ketinggalan perkembangan gitu. Jadi salah satu kelebihan kita pemimpin muda punya energi yang banyak, kita juga menguasai teknologi, tapi kita juga harus bisa adaptif
mengikuti perkembangan zaman yang cepat banget ini loh gitu. Terus ditambah lagi memang yang tidak bisa digantikan adalah tacit knowledge. Nah tacit knowledge itu dimiliki orang karena pengalamannya di lapangan, itu nggak ada di textbooks. Nah kalau leaders yang muda gitu ya, yang leaders itu mungkin pengalamannya belum selama orang yang bekerja lebih lama dari kita kan. Artinya apa? Kita nggak bisa sotoy gitu ya. Maksudnya yang hidup di industri ini tuh yang lebih banyak dari kita dan lebih dulu masuk dari kita tuh udah ada. Dan kenapa enggak kita minta mereka jadi advisor, kita minta mereka jadi mentor-mentornya kita. Jadi menurut saya kita tetap harus punya mentor, tapi kita juga punya kelebihan yang harus juga dimanfaatin. Karena kalau cuma muda aja, tapi kita nggak punya kelebihan yang kita lakukan sebagai anak muda, yang tadi itu yang adaptif, lebih cepat, energinya banyak gitu ya, dan digital savvy juga, ya sama aja dong gitu. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik ya, benar. mentorship itu dan dengan juga kelebihannya juga ya sebagai pemimpin yang masih muda. Nah ngomongin menjadi pemimpin tadi kan sempat bahas juga nih kata kunci mungkin adaptasinya juga ya Mbak ya. Ada nggak sih tantangannya nih selama menjadi pemimpin itu? Banyak ya. Jadi kan saya bisa dibilang meniti karir itu dari bawah banget, jadi nggak yang dari manajemen tengah-tengah gitu ya. Kita masuk benar-benar dari ya fresh graduate. Tadi sempat bilang intern ya. Intern dulu, fresh graduate yang disuruh fotokopi gitu ya maksudnya. Terus juga liputannya juga nggak bisa yang milih gitu ya. Ibaratnya tuh dulu sebagai first year jurnalis ya kamu harus liputan macet-macetnya Jakarta waktu arus mudik gitu ya. Kebakaran, banjir, pokoknya bencana alam semua deh itu ya. Sampai jam malam dan lain sebagainya kena semua tuh. Itu pasti pengalaman yang kita nggak mungkin bisa skip gitu. Nah karena merintis dari bawah, jadi memang aku merasakan ya ketika kita sudah di puncak atau di tengah di top management deh, itu tuh bebannya itu berbeda gitu ya ketika kita punya tanggung jawab untuk anak-anak yang ada di bawahnya kita nih, tim member kita nih. Karena kalau kita nggak perform atau kalau kita tidak mengambil strategi yang dibutuhkan untuk mempertahankan organisasi, nasibnya akan berdampak ke mereka. Benar. Kalau dulu kita cuma mikir kita doang ya, misalnya paling kalau kita nggak perform nggak promosi gitu kan, ya bonus segitu-segitu aja kalau nggak perform kan. Tapi kalau misalkan kita sudah memimpin, kalau kita nggak berhasil, itu yang terdampak adalah anggota member kita. Ya, jadi di situ kita punya responsibility yang lebih besar lagi. Terus challenge-nya juga adalah yang tadi yang dipimpin itu nggak selalu lebih muda dari kita. Gitu loh. Jadi apalagi saya di organisasi yang umurnya itu sama dengan umur dari holding gitu. Mungkin gini, business unit ada yang baru buka kemarin. Ada yang mungkin baru 20 tahun, ada yang baru 30 tahun. Tapi yang namanya holding, kan aku di functional unit ya. Functional unit kan hadir ketika sudah ada business unit pertama kan. Jadi artinya ini organisasi yang sudah mapan gitu. Nah, di situ pun sudah ada yang lebih senior dari saya. Ada yang sudah bekerja 26 tahun, 25 tahun gitu. Jadi mereka sudah memiliki pengalaman di masa sebelum saya atau mungkin 3-4 pemimpin sebelum saya. Ditambah lagi dengan perubahan kecepatan zaman dan mereka juga udah mapan usianya gitu dengan cara-cara yang berbeda loh. Dan uniknya lagi di corporate communication itu backgroundnya kita nggak selalu harus komunikasi. Jadi banyak juga yang mungkin backgroundnya sebagai editor, ada yang juga backgroundnya sebagai grafis gitu ya misalnya dan lain sebagainya. Tapi mereka memiliki komunikasi yang baik sehingga mereka bergabung gitu. Jadi memahami orang dari usia yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda juga, nggak harus ilmu komunikasi gitu ya. Dan ya tadi itu rentang zaman dari pekerjaan ini yang berbeda. Karena pekerjaan humas di era dulu berbeda dengan humas di era sekarang. Gitu loh, teman-teman yang mengelola budaya dan seni di era yang dulu berbeda nih dengan sekarang yang sudah main ke digital art gitu. Jadi itu harus punya seni namanya. Jadi seni memimpin gitu. Yang saya juga sampai hari ini masih terus belajar juga sih, karena nggak ada yang pakem ya di dunia leadership. Cuman yang saya bisa usahakan semaksimal mungkin. Nah, setiap harinya pasti juga ada kesalahan gitu ya. Tapi kita belajar dari itu dan nggak jatuh di lubang yang sama. Oke, nah ngomongin yang soal perbedaan itu ya, kan itu challenge yang paling utama mungkin salah satunya ya. Nah sebenarnya untuk meningkatkan kerjasama atau kolaborasi antar tim yang tadinya sudah lama di dalam korporasi, ada yang baru masuk kerja juga, itu seperti apa sih untuk melihat, apalagi kan skill-skillnya pasti berbeda ya, mereka yang sudah mungkin lebih lama di corporate sama yang baru masuk. Mungkin kalau secara teori banyak nih yang bisa dijabarkan, tapi kalau dari pengalaman ya, buat saya sebagai seorang pemimpin kita harus menemukan orang-orang yang mendukung kita. Maksudnya our own people ya. Jadi dalam organisasi itu kita pasti pertama kali datang kita
assess dulu kan, gini ya, kita assess dulu, kita lihat nih kira-kira yang satu visi dengan kita yang mana. Ada yang mungkin berbeda pandangan, nah itu tinggal dirangkul, ya kan. Nah ketika orang sudah berada di visi misi yang sama dan mereka mau mendukung apa yang kita idamkan gitu, kita punya mimpi nih gitu, terus kita mau yuk kita bareng-bareng yuk capai mimpi itu. Nah kalau kita sudah satu paham, apapun perbedaannya nggak jadi masalah. Karena gini, kadang-kadang nggak semua orang harus hebat di bidang itu. Jadi kayak saya itu berpikir ya, kita itu super team, tapi kita bukan Superman sendiri-sendiri. Jadi saya mungkin ada kekurangannya, nah dia juga ada kekurangannya. Tapi kalau kita super team, artinya kekurangan kamu aku yang backup, kekurangan aku kamu yang backup dan lain sebagainya. Nah yang dibutuhkan adalah kita saling support. Jadi apalagi di dalam manajemen ya, itu kalau nggak bareng itu bisa saling menjatuhkan tuh di internal. Dan maksudnya gini, kekompakan itu lebih dibutuhkan karena kita harus melawan orang luar kan. Jadi jangan sampai kita sibuk melawan orang sendiri gitu. Nah ini loh yang kayaknya perlu dibangun. Jadi perbedaan-perbedaan itu pasti ada di setiap organisasi itu ada, apalagi usianya berbeda, gendernya berbeda, sukunya beda juga, udah budayanya beda gitu ya. Dan lagi kalau kita lihat di field komunikasi itu yang penting jangan ada miskom kan. Ya benar. Paling utama itu kuncinya. Iya. Jadi kadang-kadang juga aku merasa kita nggak semuanya satu paham. Tapi itulah yang harus diselesaikan. Dan itu adalah tadi mungkin seni merangkul itu ya. Jadi seorang leader juga bukan orang yang paling pintar di bidang itu, tapi bagaimana dia bisa merangkul supaya orang-orang itu mau bekerja untuk dia dan organisasi ya. Jadi kayak kita tuh itu yang menurutku agak sulit, membuat orang lain mau bekerja buat kita. Bukan dalam artian karena dia digaji ya. Karena dia digaji terus kemudian dia harus bekerja buat kita, tapi akan beda rasanya ketika, contoh saya deh, saya bekerja untuk atasan saya lagi kan, our CEO gitu. Nah ketika saya merasa saya benar-benar mau backup dan mau membantu program ini untuk pemimpin saya, leader saya, kita akan kerja extra hours. Terus kita juga akan all out. Ketemu jalan buntu, pasti bisa nih lewat belok sini lagi gitu, belok sini lagi. Jadi kita akan berusaha terus. Itu bekerja dengan hati, munculnya ketika kita udah satu visi dan satu arahan, satu dream yang sama leader kita. Nah itu sih yang lagi mau coba terus dibangun ya. Jadi despite of perbedaannya, kita bisa akan sama-sama maju kalau kita punya satu pikiran yang sama dan saling support. Nah itu yang penting sih menurutku. Berarti ketika ada anggota tim gitu ya Mbak, berarti Mbak Glory akan menyamakan visi dan ekspektasi juga mungkin ya Mbak. Iya, tapi secara gamblangnya kita nggak akan bisa langsung tahu gitu ya. Kadang-kadang kita harus ada proses nih, baru kita tahu. Kayaknya ternyata dia nggak seneng nih kayaknya dengan cara seperti ini. Gimana ya merangkul orang ini gitu supaya bisa dia bekerja sama dengan kita gitu. Karena agak beda ketika saya dari kecil di organisasi itu. Tapi kan saya sebelumnya di unit bisnis yang lain. Nah, kemudian baru hadir gitu ya di organisasi yang sudah terbentuk. Sebagai director pula. Enggak dong, aku masuk manajer dulu. Ya, jadi maksudnya ketika itu harus ada penyesuaian kan dengan tim yang sudah ada sebelum saya gitu. Jadi kita harus banyak tuh melakukan tadi pendekatan-pendekatan secara bukan personal dalam artian pribadi ya, tapi lebih ke kita kenal dulu nih kenapa ya dia bisa nggak sama dengan kita. Oh backgroundnya begini gitu. Nah baru pelan-pelan caranya seperti apa nih. Kita harus cari titik tengah. Jadi kalau kita harus turun sedikit, ya dia juga harus naik sedikit baru ketemu di tengah, ya kan? Nah menurutku sih hal-hal seperti itu butuh waktu. Butuh waktu, tapi juga ada hal-hal yang nggak bisa ditoleransi. Artinya apa? Hal-hal prinsip. Value itu nggak boleh ditoleransi. Jadi kalau sudah melanggar hal-hal itu harus didisiplin, balik lagi nih ke tracknya. Tapi kalau masih dari hal yang sifatnya penunjang lah ya, jadi bukan hal prinsip, jadi mungkin cara pandang, cara komunikasi, cara bicara, kebiasaan kerja. Jadi kebiasaan kerja itu juga berpengaruh loh. Mungkin ya. Contoh nih anak milenials yang dari lulus kuliah aja udah work from home, ya udah apa ya namanya study from home gitu ya. Nah ketika dia masuk di kerjaannya dia dan kemudian dituntut untuk office hour, kan nggak nyaman, ya kan. Nah berbeda juga dengan orang yang dari dulu office hour bertemu dengan anak millennials yang bisa nggak besok kita from home aja ya, nanti kita email-emailan aja ya, Zoom aja ya. Nah dia juga bisa nggak nyaman karena dia mau interaksi langsung. Jadi cara-cara seperti ini kan bukan hal prinsip, tapi itu tinggal ibaratnya orang pacaran ya, pendekatan gitu, itu dicari nih jalan tengahnya. Jadi menurutku selama itu bisa dilakukan,
itu semua bisa teratasi sih gitu. Jadi tinggal gimana kita bisa menemukan keseimbangan untuk memimpin di organisasi yang tadi usianya nggak sama, latar belakangnya nggak sama, dan sama-sama membawa mereka ke tujuan yang kita mau gitu. Tapi kalau misalkan secara traits atau sikapnya gitu Mbak, ketika Mbak Glory hiring anggota tim atau memilih siapa nih yang akan bekerja di tim ini gitu untuk mencapai goals itu, ada nggak sih Mbak kayak traits yang harus dipunya sama anggota timnya? Iya, ada banget. Jadi yang satu harus antusias ya. Jadi sering gak sih ketemu sama anggota tim tuh yang kerjanya beres, tapi ya udah gitu loh. Jadi kayak nggak ada semangat untuk lebih gitu ya. Jadi kayak ya udah nih, aku kan udah submit ya kerjaan untuk hari ini gitu. Jadi nggak salah sih. Cuman karena kita tuh di daerah yang kompetitif ya saat ini, dimana SDM itu nggak tergantung lagi daerah, kota dan juga wilayah ya. Kita bahkan bisa kerja sama orang yang di luar negara lain gitu ya, di beda tempat dan juga beda waktu bahkan. Jadi ketika AI sama ChatGPT itu sudah menjadi teman kerja kita, bukan lagi manusia, tapi sudah ada robot lah ibaratnya, kecerdasan buatan yang bisa menggantikan dengan cepat sekali gitu cara-cara kerja lama. Jadi kayaknya kemampuan atau satu hal yang wajib dimiliki itu kita harus punya antusias ya, semangat ya untuk do the extra miles gitu. Nah tapi di luar itu tentu ya nilai-nilai yang ada di founding fathersnya Kompas Gramedia, nilai-nilai kejujuran, kemudian juga karakter, itu penting sih. Jadi itu juga harus ada supaya kita bisa berbeda dari yang lain, dan yang pasti bisa dipercaya. Karena ya tadi, kita nggak mau anggota tim kita itu saling menjatuhkan, tapi paling nggak kita harus saling backup gitu. Hal-hal lain yang namanya kemampuan bahasa, terus juga kemampuan presentasi gitu ya, terus kemudian penampilan, itu bisa diasah seiring dengan jalannya waktu. Tapi yang namanya keinginan, semangat, passion gitu ya, terus antusias itu nggak bisa nggak bisa muncul tiba-tiba. Itu harus ada dari awal ketika dia mulai bekerja, itu kelihatan anak ini punya semangat, punya spirit yang kuat nggak untuk maju gitu. Karena timku kan nggak besar, jadi timku itu cukup kecil ya bisa dibilang. Kita cuma sekitar 30-an orang di holding, tapi kemudian ada juga yang di daerah kan, termasuk juga teman-teman yang ada di business unit yang berkomunikasi dengan kita. Jadi mungkin secara total mungkin banyak, tapi yang erat dan di bawah langsung dari leadership aku tuh sekitar 30-an orang. Nah dengan jumlah yang nggak banyak, kita harus buat output yang besar. Artinya orang-orang ini harus maksimal gitu loh. Jadi itu salah satunya yang tadi harus dimiliki, yaitu antusias untuk terus maju, doing the extra miles. Terus juga dia punya kepribadian yang baik, punya karakter yang baik. Tadi ya kalau ingat almarhum Pak Yaakob Utama dan Pak PK Oyong mengatakan tuh pintar itu bisa dicari ya, tapi orang yang punya karakter yang baik itu sulit dicari. Jadi itu yang menurut saya harus dimiliki oleh anggota tim kita sih. Ya, kalau skill bisa terus diasah, kalau karakter kan susah nih ngubahnya. Benar. Ya, butuh proses juga gitu. Oke, nah Mbak Glory, dari perjalanan itu ya memimpin tim juga, bagaimana sih Mbak Glory sepanjang berkarir sebagai leader juga sekarang sebagai director, itu bisa menjadi enabler lah buat anggota tim yang mungkin punya keinginan itu untuk berkembang tapi mau mulai dari mana nggak tahu gitu. Jadi saya ini masih belum sempurna, banyak banget lah, banyak banget yang perlu diperbaiki juga, dan tiap hari harus belajar. Tapi paling enggak aku mau menjadi contoh nih buat mereka. Karena kayak yang sering kita bilang ya, anak-anak itu meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Tim kita juga meniru apa yang dilakukan oleh leadernya. Jadi kalau kita mau mereka disiplin ya kita harus lebih disiplin. Kita mau mereka hadirnya pagi ya kita harus lebih pagi gitu kan. Kita mau mereka antusias dan juga kasih inisiatif terus ya, kita juga harus memunculkan inisiatif itu gitu. Dan yang terlebih sih menurutku ya, do the talk gitu, walk the talk gitu. Jadi ya walk the talk. Jadi kita harus lakukan apa yang kita katakan gitu kan. Jadi dari situ baru bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman leader kita yang lain ya, calon leader yang lain. Nah tapi di luar itu juga, kalau kita mau yang baik, kita juga harus punya mentor lagi nih. Jadi kita juga harus punya yang lebih tinggi lagi untuk kita kejar juga. Jadi kita menginspire tim kita juga terus terinspire juga oleh mentor kita ini, atau juga sosok yang lebih jauh di atas kita lah gitu ya. Nah yang pasti juga teman-teman itu kan bisa berkembang kalau dikasih kesempatan. Nah jadi salah satu mungkin ya yang bisa kita lakukan adalah kasih kesempatan.
Jadi untuk orang-orang yang atau tim kita yang potensi itu harus dikasih kesempatan untuk bisa maju. Jadi contoh ya, mungkin salah satunya sebelum kita keluar meeting, itu tuh pertama kali kita harus challenge dulu. Nggak bisa sekedar meeting itu cuman ikut aja. Tapi apa yang kamu tahu soal calon yang kita mau akan ajak meeting nih? Jadi soal lawan bicara kita, apa yang kamu tahu soal dia, apa yang kamu tahu soal perusahaan dia, apa current issue yang sedang berlangsung supaya kita bisa do the small talks ya sebelum mulai gitu. Itu harus di challenge. Terus udah gitu kita harus kasih kesempatan juga. Jadi ketika kita meeting kita kasih kesempatan tim kita untuk bicara juga. Nah ketika jam terbang ya, itu bicara jam terbang, saya juga dulu mungkin gak akan bisa seperti sekarang kalau gak dikasih kesempatan. Jadi dulu tuh gak pernah belajar jadi MC, jadi presenter. Tapi ketika di organisasi kampus, setiap kali acara lu lagi lah gitu ya, dapat kesempatan, itu kan jam terbang makin tinggi kan. Nah disitulah saya belajar bahwa pelajaran hidup paling berharga adalah ketika kita dapat kesempatan. Dan ketika itu datang jangan nanti enggak deh gitu. Jangan tolak, salah gak apa-apa. Gak masalah, kita malu dikit gak apa-apa. Tapi itu jam terbang. Dan itu nggak bisa dibeli. Jam terbang itu kan harus dijalankan ya. Betul. Gitu. Jadi itu memang harus dilakukan, ada proses. Nah untuk tim anggota kita yang juga kita lihat potensi nih, itu juga harus dikasih kesempatan. Jam terbang nggak apa-apa, salah-salah. Selesai itu kita koreksi. Tapi yang pasti ada kesempatan gitu sih. Yang penting dikasih kesempatan, dan kita juga sebagai leader harus terus belajar ya. Nah sama satu lagi, kita harus juga berani memberi kritik. Nah ya, jadi aku tuh melihat ya, kebanyakan dengan budaya ketimuran kita, kadang-kadang tuh semua, oh kamu udah bagus kok gitu. Sungkan juga Sungkan memberi kritik gitu ya. Nah tapi mungkin juga banyak orang yang sering saya kritik juga belum tentu happy ya. Kritik itu ada risikonya loh. Jadi ketika kita memberitahu apa sesungguhnya dari hati kita sejujurnya, itu mungkin gak enak ya, gak nyaman didengar oleh semua orang. Tapi bagi saya, kita harus berani juga kasih kritik. Karena kalau kita gak kasih kritik, tim kita gak akan maju-maju gitu. Tapi mungkin cara penyampaiannya aja yang lebih baik sehingga dia nggak sakit hati. Gitu. Dan aku juga sangat senang bagi orang yang mau kasih kritik ke saya sendiri gitu ya, karena kalau misalkan kita nggak dikritik kita nggak akan bisa maju-maju juga gitu sih. Makanya kalau jadi leader juga bukan artinya paling sempurna ya kan. Pasti butuh juga masukan dan saran yang bisa membantu juga sebagai leader bisa lebih baik. Benar. Nah tadi ngomongin potensi dan ngasih kesempatan ya Mbak ke anggota tim gitu. Kalau misalkan Mbak Glory udah melihat nih kalau dia nih punya potensi untuk dikembangkan ke sini nih, bisa di enlarge lah karirnya ke bagian ini. Tapi di situ tuh anggota timnya belum sadar dan mungkin agak sedikit merasa terbebani lah kalau misalkan ditambah tugas untuk di enlarge kayak seperti itu. Nah biasanya kalau Mbak Glory sebagai leader itu menghadapi anggota tim seperti itu bagaimana tuh Mbak? Kita harus cemplungin aja ya. Jorokin aja deh gitu ya. Karena gini, kadang-kadang itu ada yang gak percaya diri karena dia merasa saya belum gitu. Tapi ada yang mungkin memang perlu didorong gitu ya, supaya dia kayaknya baru tahu ketika dia menjalani gitu ya. Jadi kalau yang nggak percaya diri ini agak sulit ya. Kalau bidang tergantung kita bidang kerjanya seperti apa. Kalau bidang kerjanya kita di komunikasi seperti saya nih, itu kalau punya orang kayak gini 5 tahun, aduh susah tuh gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat potensinya dulu juga gitu kira-kira. Apakah dia jangan-jangan not the right person in this place. Nah mungkin dia kalau dikasih ke bidang yang lain dia akan berkembang. Jadi tapi di bidang ini dia bukan kasihan ya gini, berat menjalaninya. Jadi ada gak sih kalian satu pengalaman atau satu rasa ketika bangun pagi mau kerja, aduh kalau bisa lewat nih hari ini gitu ya. Kalau kalian merasa seperti itu, jangan-jangan kalian harus ganti karir gitu ya. Karena kalau kalian menjalankannya mungkin bisa, mungkin bisa dan mungkin juga baik gitu ya. Tapi itu tidak menyenangkan. Nah ketika kalian tidak menyenangkan, keinginan untuk berkembangnya itu pasti akan sulit. Karena kalian merasa tantangan terus tiap hari gitu loh. Jadi kayak misalnya nih saya gak terbiasa mau dandan gitu ya, atau pakai high heels, pakai baju yang gimana-gimana. Tapi saya harus seperti itu karena saya seorang public relation misalnya, yang dituntut harus bertemu dengan orang, harus tampil maksimal dengan baik. Itu kalau tiap hari harus begitu, itu kan menyiksa juga ya gitu ya, bukan dari jiwanya gitu. Nah bisa nggak dia berhasil? Bisa, tapi kadang-kadang mungkin kalau dia berpikir dia bahagia di bidang yang lain, mungkin dia akan lebih maksimal lagi. Tapi kalau orang-orang yang cuman dia belum sadar aja nih, itu kita harus jorokin. Yang kayak tadi saya bilang, jorokinnya itu gimana? Ya kita cobain aja langsung dia dengan, misalnya contoh ya, kamu hari ini yang prestasi ya? Hah saya gitu kan, bisa kaget, pasti bisa deh gitu. Ya waktu presentasi agak terbata-bata gak apa-apa, tapi kita jorokin. Nah 2 kali 3 kali dia terbiasa tuh gitu. Nah nanti ketika dia udah sadar, oh bisa juga ya. Nah dengan sendirinya dia akan menikmati itu. Menurutku sih gitu ya. Jadi tetap kita
kita harus lihat dulu dia kira-kira potensinya ada nggak di situ. Kalau ada jorokin, kalau nggak ada carikan tempat lain supaya dia bisa bertumbuh gitu. Benar. Biar juga ngerasanya dia nggak terbebani juga ya Mbak ya. Iya, karena nggak semua harus tampil. Ada juga komunikasi yang, maksudnya di bidang ini tuh ada yang di belakang layar juga buat rilis, berhubungan dengan media dalam hal media monitoring dan lain sebagainya. Itu kan juga ada, gitu. Dia juga punya kemampuan data analisis. Nah itu kan juga suatu hal yang dikerjakan nggak harus langsung ya berhadapan dengan orang terus gitu. Jadi tinggal dicarikan aja. Mungkin posisi di sini dia nggak kurang cocok. Misalkan dia kurang bisa memanage orang. Nah jadi dia ya udah berarti komunikasinya dia dilakukan untuk bidang yang mungkin lebih ke individual gitu ya. Nah, seperti apa? Ya presentasi atau apa itu kan sendiri. Tapi ketika dia harus bekerja di dalam kelompok dan orang ini memang mungkin persiapan untuk bikin PowerPoint, presentasi itu dia lama gitu ya, lama. Jadi dia kalau mengerjakan tuh bisa berapa hari gitu ya. Nah, tapi kalau dia disuruh ngomong, wah langsung tuh cus. Nah, dia di community engagement misalnya. Nah, jadi dia lebih ke outdoor, ketemu orang, meeting dan lain sebagainya. Tapi ngerjain paperwork nanti ada tim yang lain gitu loh. Jadi harus dicarikan kira-kira dia bisa cocok di mana sehingga dia berkembang dengan baik dan happy. Nah, itu juga pentingnya untuk mengenal anggota tim sendiri gitu ya. Sebenarnya mereka potensi yang bisa digali lagi itu apa? Dan karakternya juga seperti apa gitu ya. Nah, tapi kan dalam proses itu nggak mudah nih membangun hubungan dengan anggota tim, sehingga mungkin ada beberapa orang yang berpikiran bahwa bos gue terlalu pengen banyak tahu nih. Apakah kalau Mbak Glory sendiri sebenarnya menjaga hubungan yang baik dengan anggota tim, mengenal mereka tapi tanpa istilahnya mengganggu batasan antara kehidupan pribadi dan profesional itu seperti apa sih kalau dari prakteknya? Berat nih pertanyaannya ya. Jadi gini ya, menurut saya sih ketika kita di peer, misalnya let's say kita masih superintendent atau kita masih spesialis lah gitu ya. Nah itu tuh mungkin kita bergaul sama siapa aja. Iya dong, maksudnya kayak ya bukan iya dong ya, cuma maksudnya gini, kita tuh bergaul dengan bebasnya. Tapi ketika kita masuk di middle management, manager deh gitu. Nah pasti kita akan kecenderungannya bergaul sih, tapi ada batas. Nah ketika masuk di top management, bergaul juga tapi lebih ada batas lagi, tau gak kenapa? Karena gini, kita mengenal anggota tim kita itu baik, kita kenal semuanya, sampai OB bahkan kita tahu juga, Satpam kita tahu juga, dan kita tahu namanya siapa, keluarganya bagaimana, misalkan kita tahu dia udah punya anak dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kita gak bisa pegang semua orang. Jadi satu orang leader itu mungkin ya pegang 5-10 orang yang langsung direct dia tiap hari berinteraksi. Nah 10 orang ini menjadi leader lagi untuk 10 orang lagi. Terus 10 orang itu jadi leader lagi untuk 10 orang lagi. Jadi mereka tuh mengenal tuh, kita gak bisa terlalu dalam mengenal orang. Kita punya anggota 30. Saya kenal semuanya nih 30-nya. Sampai anak dia sekolah di mana, istrinya baru melahirkan. Itu kayaknya gak mungkin. Tapi kita bisa fokus ke 5 orang misalnya. 5 orang ini berjenjang, 5 orang lagi. Jadi kalau kayak saya tuh di top management, middle management itu kita punya 5 orang. Nah mungkin 5 orang ini yang saya lebih bisa kenal lebih dalam gitu. 5 orang ini dikasih kepercayaan untuk 5 orang di bawahnya lagi, sehingga kita berjenjang. Nah itu juga dibutuhkan ketika kita mau membuat organisasi ramping misalnya ya. Nah ketika kita mau membuat organisasi ramping, kita akan bisa objektif. Karena kalau kita mengenal kepribadian seseorang terlalu personal, kadang-kadang kalian tuh bisa agak sedikit bias tuh antara beneran dia perform atau enggak nih, gitu ya. Antara dia teman kita atau dia bawahan kita nih gitu ya, itu jadi agak bias. Jadi menurutku itulah pentingnya kita mengenal mungkin ya di bawah kita, layer kita, circle one kita itu boleh personal, tapi kemudian ke level di bawahnya lagi kita tahu, jangan sampai nggak tahu sama sekali juga, tapi tidak terlalu personal sehingga biar leader ini yang mengenal personal lagi gitu loh. Jadi mereka juga bisa lebih terbuka sama atasan langsungnya. Jadi ada jenjang gitu. Itu juga baik ketika mereka mau berkomunikasi. Jadi contoh nih, tim member yang paling bawah di dalam organisasi itu bisa reach out ke top management. Tapi dia juga sadar bahwa ini ada layer kepemimpinan di atas dia. Sehingga harus di respect juga. Artinya apa? Aku misal contoh ya, misalnya ketika aku masih menjadi spesialis, aku bisa nih lapor ke direktur langsung misalnya. Tapi ketika kita respect, kita tahu ada layer pimpinan di atas kita, itu kita kan tahu jenjang komunikasinya adalah kita ke atasan langsung kita, kemudian atasan langsung kita mereview, mungkin menambah dan segala macam, mengkoreksi, baru diajukan lagi ke pimpinan di atasnya lagi. Nah proses itu nggak boleh di skip. Jadi proses itu perlu juga untuk dilakukan, ya gitu sih. Jadi menurutku personal itu kita perlu dekat, tapi kita juga jangan sampai membuat bias dan kita nggak bisa semuanya. Jadi kita harus mungkin membagi ya. Jadi dalam ada
komando komunikasinya itu pasti ada layeringnya gitu. Tapi memang di luar itu benar-benar dibedakan. Ketika kita berteman sama dia, kita jadi teman. Ketika kita di organisasi, kita menjadi leader nih misalnya ya. Jadi kalau ada kesalahan ditegur ya tegur. Tapi di satu sisi kita peduli nih karena kita teman. Jadi apa yang bisa kita support gitu loh. Jadi itu sih memang saya masih terus belajar. Tapi mudah-mudahan dengan ya jadinya nggak bisa terlalu sering-sering misalnya mau hangout bareng sampai curhat gitu ya. Itu juga harus dibatasin gitu ya. Tapi karena kita juga perlu membangun adanya nuansa bahwa ini pekerjaan, itu juga perlu gitu. Dan tapi kita peduli. Nah, itu juga perlu dibangun juga sih dengan kita misalnya ya ada acara ya anaknya lahir atau mungkin mereka baru berulang tahun. Itu adalah hal-hal yang menurutku perlu dirayakan, perlu dikasih sentuhan personal. Nah, tapi nggak mesti harus denger curhat juga gitu ya. Tetap ada batasannya ya. Iya, gitu. Nah, mungkin tadi ngomongin yang anggota tim juga ngebagi batasan seperti itu kan juga itu menjaga energi juga ya Mbak ya, karena nggak bisa manage semua orang yang ada dalam tim. Nah, ngomongin menjaga energi atau manage waktunya juga nih Mbak, gimana Mbak Glory ini bisa manage waktu sebagai ibu, terus juga jadi director, terus kan tadi juga bilang kerja timnya ada yang di luar kota, kayak gitu-gitu, bagaimana tuh Mbak? Itu masih sulit sih gitu ya. Karena kan kita tuh manusia itu masing-masing cuma punya 24 jam sehari ya. Jadi kalau ada yang ada yang diutamakan, ada yang dikorbankan. Itu udah pasti. Tapi hidup kita kan begini ya. Ada kalanya ketika kita lagi di sini, anak-anak kita masih kecil. Anak-anak kita tuh butuh perhatian. Jadi kita nggak bisa terlalu di sini banget. Jadi kita harus ya udah ngalah dikit deh gitu ya. Ngalah dikit artinya apa? Ada pertemuan-pertemuan kantor yang di luar jam kerja, nggak semua tuh bisa kita ambil. Gitu. Walaupun tuh potensi gitu ya. Apa ya, ada semangat untuk apa tuh namanya maksimal mau weekend mau jam berapapun kejar gitu ya. Tapi ketika anak-anak kita masih kecil, mau nggak mau deh ada hal-hal yang dikorbankan. Nah, mungkin dengan tidak dikejar tadi ya ada target-target yang nggak tercapai atau mungkin promosi yang tertunda dan sebagainya. Tapi itulah musim kehidupan. Ketika anak-anak kita udah mulai gede lagi, dia udah kerja atau jangan kerja ketinggian ya, dia udah sekolah gitu ya. Ada waktu-waktu yang kita pun nggak di rumah, dia pun nggak di rumah gitu kan. Nah, ketika itu me time kita bisa balik tuh. Yang tadinya tidur ya mungkin masih baby itu 3 jam sekali bisa kebangun. Nah, ketika dia udah mulai gede sedikit, dia udah tidur through the night gitu. Jadi kita udah bisa lebih banyak istirahatnya. Tapi ketika kita udah lagi hektik kerjaan, kita juga harus me time. Buat saya it's about priority sih. Jadi ketika me time-nya mau versi apa nih? Mungkin me time versi dulu tuh mau traveling. Mau jadi mau ngapain lagi nih? Mau nonton bioskop sampai malam gitu ya, tengah midnight dan lain-lain. Sekarang yang paling mewah nonton Netflix aja deh gitu ya. Sejam satu hari itu udah mewah gitu ya. Nah, itu ketika umur kita masih sangat produktif dan pekerjaan kita masih banyak. Ketika kita udah mulai sampai di misalnya tim kita udah jalan, udah running nih, tanpa harus kita tiap hari kontrol. Terus kemudian kita tinggal di strategic nih. Kita tinggal melihat peluang ini apa ya. Terus ketika peluang ini apa, udah ada orang yang mengerjakan. Jadi tim kita udah matang gitu ya. Ketika kita mau kolaborasi dengan ini, udah siap lagi orangnya. Itu mungkin waktu kita akan lebih santai. Nah, ketika waktu lebih santai, kita bisa kembali lagi untuk mengeksplor hobi, pertemanan gitu loh. Tapi kalau semuanya mau di sewaktu-waktu ya nggak akan bisa. Aku juga kadang-kadang masih drain ya. Jadi kadang-kadang sehari itu cuma 3 jam tidurnya. Atau kadang-kadang mungkin ada orang yang kayak gini, kamu di jam 2 dibalas, jam 5 dibalas, jam berapa sih tidurnya gitu ya. Jadi kapan tidurnya ya? Nah, nggak bagus juga karena dengan istirahat yang nggak cukup itu mempengaruhi emosi kita di besok harinya. Satu, kita akan lemas secara fisik, kantong mata gitu ya. Itu udah pasti. Itu tidur kurang dari 8 jam, kulit kusam. Itu udah pasti gitu ya. Jadi itu hal yang nggak bisa dirubah. Jadi kalau kamu mau besok itu presentasi, kamu mau tampil ketemu orang, kamu gak boleh kurang tidur dari 6 jam. Kalau bisa 8 jam lebih bagus. Karena apa? Konsentrasinya juga berkurang. Jadi ketika kita ngobrol tuh bisa blank gitu ya. Sleep tongue tuh paling sering kalau orang kurang tidur. Nah, itu mau gak mau. Cuman ketika kita lagi, aduh kita udah capek banget nih, kita perlu bener-bener refresh gitu ya. Ya udah mau gak mau kita ambil refleksi. Atau ambil spa dulu 1 jam. Udah jangan lama-lama gitu ya. Nonton Korea bentar gitu ya, yang kita happy, yang kita suka. Tapi jangan lama-lama ya, buka sosmed sebentar, jangan sampai 2 jam gitu. Jadi memang benar-benar harus membatasi diri sih. Ada waktunya nanti ketika
kita akan banyak waktu luang. Nah, tergantung kamu mau waktu luang sekarang atau nanti gitu aja sih. Jadi memang set priorities itu yang paling penting ya, karena kan nggak bisa. Dan belajar untuk say no ya. Jadi aku tuh dulu orang yang say yes. Karena menurutku kalau kita nolak tuh kayak gak enak. Orangnya gak enakan. Semuanya diiyain. Jam segini yuk olahraga yuk, oke. Jam segini yuk kita gini, iya semuanya iya. Nah kesininya kita sadar kita gak bisa circle terlalu besar. Ketika kita masih kuliah, ingat gak sih tahun pertama kuliah, itu pasti keluarnya ber-20, ber-15 gitu ya paling gak ya. Sekelas gitu kan, kalau lagi break tuh semuanya bareng-bareng rombongan. Nah ketika kita udah semester 6, semester 7 bertiga, ya keluarnya tuh udah sama 2 orang, 3 orang yang kita deket banget. Jadi begitu juga kehidupan, makin lama tuh kita makin milih nanti, bukan karena kita sombong ya milih-milih orang, tapi kita akan tahu siapa sih yang matters. Yang benar-benar inner circle kita tuh siapa, dan orang yang patut kita investasikan waktu tuh siapa. Yang lain say no. Kalau enggak kamu akan habis waktumu dan waktu kita cuma 24 jam. Dan kita juga jangan terlalu berpikir apa pendapat orang sama diri kita terus. Itu penting karena kalau enggak kita nggak akan bisa memilih yang mana kita mau jadi apa dan yang mana yang mau lingkungan yang mau kita kembangkan. Belajar say no deh. Itu yang saya lagi belajar juga sih. Butuh proses lah kalau gitu ya. Betul. Memang sesuai dengan prioritas kita aja. Nah Mbak Glory, kalau misalnya soal delegasi, itu kan juga seni dalam memimpin gitu ya. Dan itu kayaknya pun sudah senior pun ada tantangan-tantangan tertentunya dalam mendelegasikan tugas gitu. Bagaimana sih memastikan transparansi dan juga efisiensi lah ya dalam mendelegasikan tugas kepada anggota tim? Iya, ini penting juga dan berat nih ya, karena delegasi itu gini, buat orang kolerik. Apalagi dia dominan gitu ya. Golongan darahnya waduh. Sulit delegasi ya. Kalau bisa semua dikerjain sendiri ya gitu kan. Gak percaya orang nih. Gak percaya orang, kalau udah disusunin kita susun ulang gitu ya, sebegitu OCD-nya. Aku bukan orang yang tipikal mudah juga mendelegasikan ketika awal gitu ya, karena mungkin kita tuh menganggap pekerjaan ini this is my baby gitu ya. Semuanya tuh gue mau sesuai dengan yang bener-bener gue buat gitu. Tapi tadi ketika kita seiring dengan waktu ya, kita tuh sadar gitu bahwa kita nggak bisa maksimal gitu. Kadang-kadang didelegasikan nggak langsung bagus seperti yang kita inginkan. Tapi yang itu tadi saya bilang, ilmu ngejorokin orang itu kadang-kadang belum tentu dia siap menerima delegasi tugas dari kita. Nah, ketika organisasi kita belum mapan, maksudnya belum mapan tuh dalam artian semuanya sudah bisa running by itself gitu ya. Nah, itu tuh pasti akan ada delegasi-delegasi yang tidak maksimal dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, itu like a baby step ya. Jadi kita kalau nggak berani lakukan, nggak akan mulai-mulai. Gitu. Jadi sih aku menyadari dalam memberikan delegasi itu harus disertai dengan kepercayaan dan merem tutup mata. Gitu ya. Itu kadang-kadang kita susah sih, udah delegasi terus kita masih recokin gitu kan. Nah, itu yang saya belajar, mungkin belum sempurna, tapi mudah-mudahan dengan kita mulai belajar mendelegasikan tugas dengan baik, itu mereka akan jadi punya tanggung jawab yang besar. Saya ingat banget Pak Yaakob Utama tuh dulu salah satu yang berkesan bagi wartawan-wartawan yang saat ini sudah senior adalah ketika misalnya tiba-tiba ditugaskan sebagai wartawan istana, ditugaskan meliput peristiwa penting. Padahal dulunya mungkin ya itu hanya dilakukan oleh level redaksi pelaksana ke atas. Tapi itu bisa diberikan kepada wartawan baru, wartawan muda. Nah, ketika mereka mendapatkan tanggung jawab yang besar itu dan mereka merasa mereka sebenarnya belum pantas mendapatkan delegasi tugas itu, mereka akan maksimal. Mereka akan mati-matian deh untuk tugas itu dibandingkan orang yang mungkin sudah merasa oh pantas-pantas saja nih aku dapat delegasi ini. Nah, itu berbeda. Dan ketika mereka melakukannya dengan 100% itu, meskipun mungkin nggak sampai juga 100% hasilnya, itu pasti udah terbaik gitu loh. Nah, ketika itu saya mendengar cerita dari para senior ya, wah Pak Yaakob aja dulu begitu ya gitu. Bisa tiba-tiba nugasin wartawan baru jadi wartawan istana, itu bisa begitu. Jadi saya juga mau belajar gitu ya untuk pelan-pelan deh coba kita mendelegasikan tugas, misalnya nih menjadi ketua panitia untuk perayaan besar di kantor kita. Itu nggak selalu harus dipegang sama manajer, GM ataupun direkturnya, tapi bisa ditunjuk orang yang kita percaya dan dia diberi tanggung jawab itu. Seperti itu sih, itu pelan-pelan, cuma menurutku tetap harus dipantau ya, karena kalau enggak gini, orang yang mungkin merasa belum siap kadang-kadang
kadang-kadang bisa grogi, nervous, dan melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak penting gitu. Jadi kadang-kadang mungkin bukan hal yang besar, cuman jadi nggak efektif gitu ya. Mungkin dia ada lubang-lubang kecil gitu. Nah itu yang kita tetap harus bantu pandu nih, belok kiri, lewat gitu. Harus kayak gitu sih. Jadi ketika kita jadi leader pun kita juga tetap harus kayak masih ngeliatin mereka lah ya, nggak ngelepas 100% gitu ya terhadap pekerjaannya. Karena kadang-kadang pernah nggak sih ketemu leader yang gini ya, nggak suka nih, belum bagus desainnya, ganti gitu. Yang kayak gimana maunya, nggak dikasih arahan juga gitu ya, arahannya nggak ada. Maunya kayak gimana, tapi ini belum bagus gitu. Coba deh kamu bikin lagi yang baru, kan kesel ya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita dikasih kepercayaan tapi harus dikasih arahan juga maunya seperti apa gitu. Oke, nah udah panjang banget kita ngobrol, udah hampir lebih dari 40 menit nih Mbak Glory. Mungkin ini pertanyaan terakhir, aku masih mau nanya terkait leadership Mbak Glory nih. Sebagai leader gimana sih Mbak Glory tuh bisa tetap terinspirasi lah. Tadi mungkin bilang juga masih banyak belajarnya, seperti itu. Nah gimana Mbak Glory nih sebagai leader bisa tetap terinspirasi? Iya, dengan kita punya orang-orang lain yang jadi mentor kita ya. Jadi kita tuh harus bisa melihat nih di sekeliling kita siapa sih mentor kita. Itu pasti ada lah gitu ya. Nggak harus di bidang yang sama. Kadang-kadang kita juga bisa belajar orang yang lebih muda dari kita. Tapi itu yang harus kita temukan. Jadi kalau kita bisa ketemu nih sama orang-orang yang menurut kita, oh kok dia jago di sini ya gitu. Kok dia bisa begini ya. Nah itu yang membuat kita terus terinspirasi untuk maju. Nah yang kedua adalah kita lihat juga teman-teman yang ada di bawah kita, yang kita pimpin gitu ya. Ketika kita melihat mereka juga menaruh harapan besar, itu tuh memotivasi kita loh untuk belajar terus gitu, untuk coba kita bukain peluang apa lagi ya gitu. Karena tim kita nih exciting banget nih gitu ya untuk mengembangkan organisasi. Cuman mereka perlu juga satu ide-ide atau juga arahan yang besar. Jadi di situ kita juga bisa terinspirasi. Nah, jangan lupa kita saat ini bukan eranya kompetisi. Tapi ini eranya kita untuk bersaing, untuk bersanding gitu ya. Jadi kita tuh harus punya juga benchmarking sama perusahaan-perusahaan atau juga organisasi-organisasi serupa. Jadi itu kita harus belajar juga dari organisasi-organisasi komunikasi lain yang ada di mungkin perusahaan-perusahaan lebih yang lain ya, yang nggak cuma di unit bisnis kita. Karena itu juga akan membuat kita terinspirasi untuk bisa mencontoh ya hal-hal baiknya. Jadi jangan takut untuk itu kan udah diterapin di perusahaan itu, ntar kita dibilang nyontek ya gitu ya. Nah jadi kita tuh bisa dengan terbuka, kita benar-benar ya kita datang dengan hati yang besar dan hati yang rendah untuk kita mau belajar dong. Jadi di organisasi kamu ini kayak gini tuh bagus banget, gimana sih gitu. Jadi bukan eranya kita untuk saling nggak mau nanti kan saingan kita gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya jejaring kita dan harus rendah hati untuk mau belajar. Karena itu yang membuat kita bisa terinspirasi gitu sih. Rendah hati mau belajar. Jadi jangan gengsi lah ya. Jangan gengsi. Gengsi mau tanya-tanya. Oke, thank you banget Mbak Glory. Sama-sama. Perjalanan yang luar biasa, menjadi inspirasi juga buat kita-kita ini yang masih baru-baru masuk dunia kerja. Ya semoga juga Sobat Medio bisa terinspirasi juga dengan apa dari cerita yang Mbak Glory ya, soal leadership juga, soal bagaimana memanage anggota tim, delegasi dan bahkan memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Segitu dulu paling episode kita kali ini. Next time semoga kita bisa ngobrol lagi sama Mbak Glory dengan cerita yang lebih seru. Iya, dengan berjalan yang lebih menarik lagi. Sukses selalu buat Mbak Glory. Thank you Ellen, terima kasih banyak waktunya Mbak Glory. Sama-sama. Terima kasih semuanya Sobat Medio ya. Nah Sobat Medio jangan lupa follow dan juga subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip, di Noise dan juga di Spotify untuk insight-insight menarik dari para leader lainnya. Oke, kalau gitu aku Ellen dan juga Risti dan saya Glory Oyong. Sampai jumpa.